Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 90. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ayo menulis. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Jawab, saya terlambat datang ke sekolah saat hujan lebat. Mengapa kamu terlambat? Jawab, hujan lebat menyebabkan banjir sehingga lalu lintas macet. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Jawab, jika saya terlambat, orang yang dirugikan antara lain diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Kemudian pada halaman 91. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Jawab, saat saya terlambat, saya menjadi pribadi yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Jawab, ketika saya terlambat dan masuk ke dalam kelas, tentu konsentrasi belajar mereka sedikit banyak akan terganggu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Jawab, ketika saya terlambat, tentu saya sudah mengambil hak guru mengajar dengan baik, karena guru harus mengulang kembali materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Jawab, ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Jawab, rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, berangkat lebih awal agar terhindar macet dan lain sebagainya. Lalu pada halaman 92, amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Mari bersama-sama kita melengkapi tabel pada halaman 92. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 1. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1, membuang sampah pada tempatnya. Gambar 2, belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar 3, mengerjakan tugas kelompok.
Pertanyaan nomor 2. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 belum, gambar 2 belum, gambar 3 sudah. Pertanyaan nomor 3. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar 1, menjadi orang yang tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan. Gambar 2, tidak mendapat ilmu pengetahuan. Dan gambar 3, tugas selesai tepat waktu. Pertanyaan nomor 4. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, dampaknya banjir dan sampah-sampah menjadi sumber penyakit. Gambar 2, aktivitas belajar jadi terganggu. Dan gambar 3, terjalin hubungan yang baik antar warga kelas. Pertanyaan nomor 5. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar 1, mengganggu kenyamanan orang lain. Gambar 2, teman-teman menjadi terganggu. Dan gambar 3, teman-teman akan senang diajak belajar bersama. Selanjutnya, sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Mari bersama-sama kita melengkapi tabel halaman 93. Nomor 1. Kewajiban pelajar piket kelas. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, kelas menjadi kotor dan mengganggu aktivitas belajar. Nomor 2. Kewajiban pelajar mengerjakan PR. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, tidak mendapatkan nilai. Nomor 3. Kewajiban pelajar datang ke sekolah tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, menjadi anak yang tidak disiplin. Nomor 4. Kewajiban pelajar mengumpulkan tugas tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, tugas jadi bertambah banyak. Selanjutnya, ayo berlatih halaman 93. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Efektif, tamu-tamu duduk di kursi. Efektif, para tamu duduk di kursi. Sekarang, ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom halaman 94. Kalimat tidak efektif. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kalimat efektifnya penemu yang pertama kali. Kalimat tidak efektif, lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat efektifnya televisi terus berkembang. Kalimat tidak efektif di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektifnya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya, apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Jawab, ya, saya sudah membuat kalimat efektif.
Bagian mana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Jawab, tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.